Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Kurnia Cahya. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman atau sharing tentang memperbaiki televisi LED. Untuk yang saya tangani ini yaitu TV LED, TV Cina. Untuk tipenya tipe Comitech. Awal kerusakan mati total teman-teman, kata pemiliknya mati total. Saya tanyain lampu indikatornya nyala atau enggak, ternyata enggak nyala. Bisa dikatakan mati total ya teman-teman. Nah, prediksi awal saya yaitu di power supply-nya bermasalah atau di komponen power supply ada yang short. Nah, ternyata setelah saya cek teman-teman, tadi alhamdulillah untuk power supply-nya masih normal. Jadi nggak ada komponen yang short atau komponen yang mencurigakan di sini untuk power supply-nya seperti ini. Oh ya, sebelumnya saya mau kasih tahu untuk televisi Cina jenis seperti ini itu bisa dikatakan televisi LED menggunakan mesin universal atau bisa dibilang apa ya teman-teman, kayak semacam kayak televisi rakitan begitu. Nah, untuk soalnya power supply-nya bentuknya seperti ini ada di pasaran, dan juga mainboard bentuknya seperti ini. Ini mainboardnya mainboard universal, mainboard televisi LED universal teman-teman. Nah, oke, lanjut lagi teman-teman. Ternyata setelah saya cek di power supply-nya itu nggak ada yang short ya. Terus saya pindah lagi ke bagian mainboard teman-teman. Saya cek yang pertama yaitu tegangan 12 volt masuk teman-teman. Tegangan 12 volt. Oke, jadi untuk tegangan 12 voltnya itu masuk di sini. Nah, di sini teman-teman. Sebentar. Nah, oke, untuk tegangan 12 volt masuk di sini, dan di sini juga masuk teman-teman. Nah, namun keluarnya tegangan dari IC ini itu drop. Nah, oke, jadi tegangan 12 volt masuk ke IC ini, terus keluarnya itu 5 volt. Itu tegangan 5 volt itu drop teman-teman. Jadi hanya kurang dari 1 volt. Yang seharusnya 5 volt drop menjadi 1 volt. Nah, IC ini itu apa? Nah, IC ini itu adalah bisa dikatakan step down ya teman-teman. IC step down. Jadi tegangan yang dari 12 volt, input 12 volt, keluarnya 5 volt. Nah, keluarnya 5 volt itu untuk menyuplai apa mas? Nah, untuk 5 volt itu kemungkinan untuk menyuplai IC ini, IC besar. Terus ada juga untuk menyuplai IC dekatnya si tuner ini teman-teman. Nah, ini untuk suplai tegangan 5 volt. Oke, lanjut teman-teman. Nah, prediksi awal saya kenapa ini tegangan bisa drop itu karena output dari IC ini itu short dengan ground atau konslet dengan ground teman-teman. Terus saya turut lagi, jalur outputnya itu mengarah kemana saja. Nah, setelah saya turut, jalur output dari IC step down ini itu mengarah ke ini, ada elko. Terus lanjut lagi ke sini teman-teman. Nah, di sini ada IC ini, dan untuk B plusnya IC ini itu pasti ada kayak C keramik atau CSMD itu ke ground, atau bisa dibilang seperti elko tapis ya teman-teman, elko tapis. Nah, namun di sini menggunakan C keramik seperti ini. C keramik seperti ini. Itu mengarah ke ground. Nah, awal yang saya lakukan yaitu teman-teman itu
melepas elko ini, yang saya curigai adalah elko ini short dengan ground atau konslet dengan ground. Nah, namun ternyata setelah saya lepas, setelah saya ukur kembali, elko ini itu nggak apa-apa teman-teman. Elko ini masih normal. Elko ini ukuran 10 volt 220 mikro. Ini ukuran 10 volt 220 mikro. Nah, terus saya turut lagi. Ini elko ini nggak apa-apa teman-teman. Terus saya turut lagi, saya curiga dengan keramik atau C keramik yang di sini, karena saling berkaitan ya teman-teman. Nah, setelah keramik dua-duanya ini saya lepas, ternyata masih short dengan ground atau konslet dengan ground ya teman-teman. Tegangan masih drop kurang dari 1 volt. Nah, lalu saya kembalikan lagi untuk C keramik ini di sini. Terus saya lanjut lagi pengecekan di ini teman-teman. Nah, ini bisa dibilang kayak apa ya, kayak transistor FET atau gimana. Nah, ini untuk tipenya 1117 ini tadi juga saya lepas teman-teman, karena saya curiga komponen ini itu short dengan ground, karena setelah saya cek, saya ukur pakai AVO, itu memang benar konslet dengan ground ya teman-teman. Jadi saya curiga komponen ini short atau bermasalah. Kemudian saya lepas, saya ukur, ternyata komponen ini masih normal teman-teman. Nah, jadi komponen ini masih normal, terus saya kembalikan lagi. Nah, ini juga sempat kebingungan teman-teman, karena output tegangan yang harusnya 5 volt itu drop jadi kurang dari 1 volt. Nah, soalnya setelah saya cek semua komponen normal teman-teman, jadi elko ini normal, ini yang saya curigai normal untuk komponennya, dan juga untuk mengarah ke jalur sini itu juga normal, nggak masalah. Setelah saya lepas untuk C keramik yang dua ini ternyata masih short. Nah, lanjut teman-teman, ternyata untuk PCB mainboard universal ini ternyata saya perkirakan itu 2 layer ya, atau bisa dikatakan dua jalur teman-teman. Jadi yang bawah itu ada jalurnya, yang atas itu juga ada jalurnya teman-teman. Nah, oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi untuk elko ini itu yang bawah itu jalurnya mengarah ke sini untuk menyuplai IC ini. Nah, untuk jalur yang atas dari elko 10 volt ini itu ternyata mengarah ke sini teman-teman, di tengah ini. Nah, saya juga kurang fokus ya tadi ya teman-teman ya, soalnya yang difokuskan hanya yang sebelah sini aja teman-teman. Nah, ternyata setelah saya cek lebih lanjut, lebih teliti, di bagian tengah ini ada semacam regulator ya teman-teman. Nah, jadi semacam kayak regulator atau step up atau step down. Nah, ternyata di sebelah sini atau di sekitar sini itu ada komponen yang short. Nah, yaitu adalah C keramik short ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan. Di sini nggak saya lepas teman-teman. Di sini saya apa istilahnya ini? Jadi ini saya ke atasin untuk C keramiknya ini. Ternyata yang bermasalah atau yang short itu yang ini teman-teman, C keramik ini itu short dengan ground. Nah, ini berkaitan dengan IC, kalau menurut saya ini step down ya, atau IC regulator, bisa dikatakan IC regulator. Soalnya IC ini berdekatan dengan kumparan ini, dan kumparan ini kemungkinan besar untuk menyuplai si IC yang sebelah sini teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk tegangan
output dari IC ini kan 5 volt teman-teman. Output dari IC ini 5 volt, itu masuk ke sini, itu masuk ke itu masuk ke IC regulator yang kecil ini, kaki 5, terus keluar kumparan ini, dan untuk menyuplai si IC yang sebelah sini teman-teman. Nah, jadi kemungkinan besar tegangan 5 volt tadi masuk ke IC ini, istilahnya ini di paralel dengan keramik ini ke ground. Nah, karena keramik ini short dengan ground, itu mengakibatkan tegangan drop kurang dari 1 volt, yang seharusnya 5 volt menjadi 1 volt ya teman-teman. Nah, setelah itu ini saya lepas teman-teman, ini bisa dilepas atau bisa di keatasin. Nah, setelah saya lepas seperti ini, saya ukur kembali dan alhamdulillah bisa dikatakan enggak short lagi, enggak konslet dengan ground. Lalu saya tancepin ke listrik dan alhamdulillahnya muncul tegangan 5 volt teman-teman, yang seharusnya 5 volt itu tadi yang dibutuhkan IC ini untuk bekerja. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk televisi ini sebenarnya sudah jadi teman-teman, sudah nyala juga, tadi sudah saya tes. Oke, di sini saya mau coba sekali lagi ya untuk tampilan gambarnya seperti apa untuk televisi tipe Comitech ini. Oke, jadi yang bermasalah ada bukan di regulatornya, ternyata yang bermasalah di sebelah sini teman-teman. Di sebelah sini ada C keramik yang short. Oke, saya coba rakit ya. Nah, oke, di sini sudah saya pasang untuk panel layarnya teman-teman. Di sini saya mau tancepin dulu ke listrik. Nah, lampu indikator sudah nyala. Lampu flash saya matikan dulu biar kelihatan. Nah, di sini saya mau tekan tombol power di bagian bawah sini teman-teman. Nah, untuk gambarnya seperti ini teman-teman, Comitech. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, no signal karena tidak saya beri antena teman-teman. Nah, jadi untuk kasus televisi yang saya tangani ini dengan kerusakan mati total, yang saya perkirakan atau yang saya prediksi dari awal itu regulatornya yang bermasalah, ternyata bukan regulatornya atau bukan power supply-nya, ternyata terletak di mainboard yang bermasalah, yaitu ada regulator di mainboard dan berkaitan dengan C keramik. Ternyata C keramik itu short dan mengakibatkan tegangan yang seharusnya 5 volt drop menjadi 1 volt. Nah, setelah dilepas keramik tersebut tadi, alhamdulillah tegangan langsung muncul 5 volt dan televisi langsung normal. Nah, jadi seperti itu teman-teman, bisa nyala dengan normal. Oke, untuk video perbaikan TV LED saya akhiri sampai di sini teman-teman. Semoga bermanfaat dan terima kasih.